Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Asyidki ME selaku dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yang saya sayangi teman-teman semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tentram, sehingga kita masih diberi kesempatan, masih bisa bernapas, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa suatu halangan apapun. Justru malah kalau kita selalu mensyukuri nikmat kita akan selalu ditambah kenikmatannya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan bisa dikumpulkan dengan orang yang mencintai kita. Oke, langsung saja perkenalkan, saya Silva Jidan. Di sini saya ingin memenuhi tugas ya, berbagi materi tentang saya akan menerangkan tentang sumber daya manusia dan ekonomi sumber daya manusia secara mikro dan makro. Nah, tadi saya sudah perkenalkan, nama saya Silva Jidan, 1917-201-224. Di sini saya akan membawakan sumber daya manusia dan ekonomi sumber daya manusia secara mikro dan makro. Sumber daya manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia secara mikro dan sumber daya manusia secara makro. Sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, atau yang lainnya. Jadi sumber daya manusia mikro itu lebih spesifik ya. Biasanya kalian kenal itu misalnya ada dokter, ada guru, ada profesor, ada karyawan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja atau sudah bekerja. Nah, sumber daya manusia secara makro itu justru kebalikannya. Justru malah kalau makro itu lebih general, lebih besar lagi cangkupannya. Itu kategorinya adalah yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik itu belum kerja atau sudah bekerja. Selanjutnya adalah pengertian sumber daya manusia secara mikro. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang berfungsi sebagai aset, harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Jadi sumber daya manusia itu adalah penggerak dari sebuah organisasi baik institusi. Jika sebuah organisasi atau institusi itu tidak ada sumber daya manusia, maka organisasi atau perusahaan itu tidak akan bergerak. Jadi yang menentukan arah pergerakan dari sebuah perusahaan, organisasi, dan institusi adalah sumber daya manusia. Dan dilatih untuk dikembangkan kemampuannya. Jadi kita harus selalu berlatih melakukan membuat keterampilan yang lebih baik sehingga berkembang mempunyai skill yang lebih baik. Saat ini perkembangan organisasi terbaru memandang bahwa karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu muncul istilah baru di luar sumber daya manusia atau human resources atau human capital. Selanjutnya, pengertian sumber daya manusia secara makro. Sumber daya manusia diartikan sebagai penduduk makro ya, sebagai penduduk nanti suatu negara. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. Penduduk juga diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap. Jadi kalau tadi sumber daya manusia secara mikro itu lebih spesifik, sudah dikatakan tadi kalau
sumber daya manusia secara makro itu adalah cakupannya lebih luas. Kalau di sini bisa diartikan sebagai penduduk, yang di mana penduduk itu bisa berdomisili di wilayah suatu geografis kurang atau lebih dari 6 bulan, tetapi ketika dia mempunyai tujuan untuk menetap, dia bisa dikatakan sebagai penduduk. Selanjutnya di sini ada gambar ya, saya terangkan bahwa di sini pertama ada tenaga kerja, bukan tenaga kerja, yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Jadi ketika ada orang dia sudah memasuki angkatan kerja tapi dia tidak mampu bekerja atau tidak mau bekerja, sepertinya ada gangguan apa atau tidak mampu, dia tidak bisa bekerja karena suatu hal atau dia tidak mau bekerja, itu bukan disebut tenaga kerja. Berbeda dengan tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berkebalikan dengan bukan tenaga kerja justru adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa ya. Jadi ada pekerja aja yang bekerja dengan menghasilkan barang, ada juga yang bekerjanya itu dengan jasa. Itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dia itu bekerja untuk mendapatkan uang untuk sendiri, bisa untuk bekerja untuk masyarakat. Biasanya dia bekerja untuk masyarakat itu sukarela ya. Biasanya ada orang-orang yang aset-aset gitu. Selanjutnya, apa yang dimaksud angkatan kerja? Angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja yang berusia 15 sampai 65 tahun yang sedang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi kalau di bawah 15 tahun atau 65 tahun itu sudah bekerja, dia belum dikatakan angkatan kerja. Dan sebaliknya jika dia 15 sampai 65 tahun tapi belum bekerja atau sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, dia sudah termasuk angkatan kerja. Selanjutnya bukan angkatan kerja, yaitu golongan penduduk berusia kerja yang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, serta tidak menerima pendapatan tetapi bukan suatu imbalan langsung dari proses produksi. Nah, tadi yang dikatakan tadi sudah dijelaskan bahwa bukan angkatan kerja itu orang yang berusia kerja tetapi sudah tidak bekerja ya. Dan dia tidak mendapatkan pendapatan tetapi bukan suatu imbalan langsung dari proses produksi. Terus selanjutnya adalah angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang berusia ini adalah pekerja atau buruh, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja dan dia menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kalau dia bekerja tapi tidak mendapatkan upah atau imbalan, dia adalah bekerja tadi sukarela, dia tidak berniat untuk mendapatkan imbalan untuk dirinya sendiri. Pekerja penuh yaitu mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, setengah menganggur, kentara yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Jadi di sini ada perbedaan ya, ada perbedaan pekerja, ada pekerja penuh dan ada setengah menganggur kentara. Pekerja penuh yaitu mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, sedangkan pekerja setengah menganggur kentara yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Setengah menganggur tidak kentara. Ada lagi nih istilah pekerja setengah menganggur tidak kentara, yaitu mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu, tetapi mereka memiliki produktivitas yang rendah atau penghasilan rendah. Selanjutnya ada pengangguran, yaitu pengangguran penduduk dalam usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dia benar-benar tidak bekerja, tetapi dia sudah masuk usia kerja atau sedang mencari pekerjaan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.